Kalau lo nonton video ini, kayaknya kita punya interest yang sama. Kita punya figure entrepreneur yang kita idolain. Either lo ngeliat Elon Musk sebagai inovator gila yang nggak masuk akal, tapi berhasil ngerevolusi industri yang banyak banget kayak electric cars, AI, dan lain-lain. Atau lo idolain Steve Jobs dengan storytelling skills dia, yang bisa inspire a lot of next generation entrepreneurs, lo berarti sama seperti gue. Lo ngeliat figur-figur ini, dan lo ngerasa mereka adalah lo di masa depan. Tapi di video ini, gue ingin bangunin lo dan bilang, there's a big chance kalau lo gak akan pernah berhasil menjadi entrepreneur. And here's why. Salah satu alasan segmen ini dibuat adalah gue bilang ke Ferry, untuk ngebuat Indonesia maju, kita butuh banyak banget entrepreneurs baru dan entrepreneurs muda. Indonesia saat ini cuma punya 3,5% entrepreneurs, jauh dari kata cukup. Dan bahkan dari 3,5% itu, 50%-nya gagal di 3 tahun pertama mereka berbisnis. Membuat kemungkinan lo berhasil menjadi seorang entrepreneur, itu cuma di bawah 2%. Kalau kita compare ini dengan US yang punya rasio entrepreneur sebesar 16%, kita ketinggalan jauh. Kalau kita translate, untuk kita menjadi sama seperti US, itu berarti ada gap 12% entrepreneur baru. Yang berarti kita, Indonesia, itu butuh 30 juta pengusaha baru. Dan di tahun 2045, itu berarti giliran kita. Dari sini ada 2 pertanyaan besar yang mau gue tanyakan. Yang pertama, apakah kita siap? Dan yang kedua, apakah itu lo orangnya? Kalau lo mau jadi seorang entrepreneur semata-mata cuma supaya lo bisa kaya, then maybe you're not ready to be one. Kenapa? Karena seperti yang sebelumnya gue bilang, kemungkinan lo menjadi entrepreneur yang berhasil itu cuma di bawah 2%. Odds yang sangat kecil banget untuk lo bisa berhasil. Menurut gue, entrepreneur is not someone who wants to be rich. Mereka adalah orang-orang yang bisa ngelihat di sekitarnya dan berpikir kalau gue kayaknya punya solusi untuk ngebuat ini jadi lebih baik. Sebelum gue memulai bisnis pertama gue, nggak pernah sekalipun gue terpikir untuk jadi seorang entrepreneur. Sebagai anak yang lahir di kondisi ekonomi menengah ke bawah, gue sadar gue nggak punya banyak privilege untuk punya modal, untuk punya network, yang gue rasa saat itu, kalau kita mau jadi entrepreneur, itu penting banget, dan itu dibutuhin banget. Dan jalan yang paling logis bagi gue adalah jadi pegawai, yang digaji cukup, safety, dan aman dari resiko. Gue nggak harus kalang kabut kalau berbisnis yang tentu resikonya gede banget. Belum lagi gue sadar, kalau jadi entrepreneur itu harus bisa inovasi, belajar risk-taking, punya persistensi, punya leadership skill, while in the same time harus bisa mentoring dan ngegaji karyawan, dan mastiin gimana bisa juggling semuanya sambil tetap punya visi. Harus jadi orang yang selalu punya jawaban dan rencana, dan of course punya mental health yang baik. Mudah nggak? Sama sekali nggak mudah. Tapi terlepas dari semua skill yang tadi dibutuhkan, hanya untuk lo menjadi seorang entrepreneur, selama 7 tahun ini gue menjadi seorang pengusaha, I can still say it's really worth it. Seberapapun klisenya ini, mencari passion itu adalah langkah pertama yang harus lo lakukan. Tapi berbeda dengan apa yang orang mengerti tentang passion, gue punya istilah yang berbeda. Bagi gue, passion bukan ngelakuin hal yang lo cintai. Passion, dari kata patio, itu artinya suffer atau menderita. Menemukan passion itu berarti menemukan sesuatu yang mau terus lo lakukan. Dan menurut lo, it's worth suffering for. Entrepreneurship belongs to someone who will go the extra miles. Gak mudah untuk seorang yang memiliki mimpi dan berusaha untuk realisasiin mimpi mereka yang terdengar mustahil, tanpa dia menjadi orang yang obses dan persisten dan konsisten terus dengan apa yang dia lakukan. Gue memulai karir gue sebagai seorang copywriter, penulis. Gue tahu gue cinta sekali menulis. Gue bisa menghabiskan weekend gue hanya untuk di depan laptop dan menulis. Revisi kerjaan gue, bikin caption, dan lain-lain. Gue bisa sampai nggak tidur berhari-hari hanya untuk revisi tulisan yang gue bikin. Saat itu gue tahu, kalau punya obsesi aja, nggak akan cukup. Gue harus ngerti gimana gue bisa mengkonversi obsesi ini menjadi karir buat gue. That's why, setahun setelah gue bekerja, gue mencoba mencari mentor. Hadirnya seorang mentor merupakan fase yang penting banget bagi perjalanan entrepreneurship gue.
Dengan memiliki seorang mentor, gue jadi mengerti tentang industrinya lebih lagi, dari hulu ke hilir, dari bagaimana untuk mempunyai semua mimpi, dan bagaimana merealisasikan itu menjadi sebuah perusahaan yang running dan bergerak. Menemukan seorang mentor, bagi gue adalah fase yang penting banget dalam perjalanan entrepreneur gue. Ketika gue menemukan seorang mentor, gue sadar kalau gue bisa mengerti industrinya lebih jauh lagi. Gak cuma dengan apa yang gue kerjakan sebagai copywriter, tapi gue mengerti dari end to end, the whole industrinya itu seperti apa. Dan mentor gue itu juga seorang yang selalu menantang gue untuk berkembang lebih baik lagi, dan menantang diri gue untuk selalu mengupgrade skill gue. Saat itu gue sadar kalau mempunyai hard skill aja sebagai copywriter itu nggak cukup. Kalau gue juga harus punya soft skills, gue harus bisa belajar untuk leadership, communication skills, dan lain-lain yang ternyata tanpa sadar mempersiapkan gue untuk menjadi seorang entrepreneur. Memiliki hard skill dan memiliki soft skill membuat gue memiliki kapasitas lebih. Tanpa sadar, gue di-appoint menjadi manager, dan akhirnya setelah mendapatkan kapasitas lebih lagi dan belajar lebih lagi, one day gue di-appoint sebagai CEO di umur gue yang ke-24 tahun. Gue sadar kesempatan-kesempatan yang datang ke gue itu adalah privilege yang mungkin gak semua orang dapatkan. Tapi kalau ada satu hal yang gue boleh share tentang ini, adalah bagaimana seorang Rizky muda dulu adalah seorang yang suka banget dengan tantangan. Banyak hal-hal yang membuat gue menantang diri gue sendiri. Salah satunya adalah mengambil job sebagai copywriter, di mana pada saat itu gue adalah lulusan engineer yang seharusnya gue kerja di pertambangan atau perminyakan. Tapi gue menolak kerjaan di bidang itu untuk mengejar mimpi gue sebagai seorang penulis. Setahun menjadi seorang CEO, membuat gue sadar kalau leadership skills yang gue punya mungkin sudah cukup saatnya. Dan saat itu adalah saat gue untuk mengambil langkah yang paling penting. That's all it is, Miles. A leap of faith. Like, what's up, danger? Like, what's up, Ada danger? satu scene dari film Spider-Man Into the Spider-Verse tentang Miles Morales yang paling gue suka. Saat itu, Miles diragukan oleh banyak teman-temannya. Dia merasa kalau dia nggak siap, dan teman-temannya juga tahu kalau Miles nggak siap. Pada saat itu, Miles ngelakuin satu hal yang agak gila. Dia lompat dari gedung. He jumped out of building, dan itu adalah sebuah leap of faith. Leap of faith adalah satu hal yang paling penting yang kita lakukan ketika kita ngerasa kita sudah siap. Direpresentasikan seperti lompat dari gedung. Kenapa? Karena kita nggak meninggalkan satu kaki pun untuk tetap ada di gedung tersebut. So we have to jump. Tapi leap of faith bukan hal bodoh yang kita ambil, decision yang semata-mata kita nggak pertimbangkan. Leap of faith adalah sesuatu yang kita lakukan ketika kita ngerasa kita sudah siap, tapi ada banyak keraguan atau ada banyak worry yang kita nggak lihat di depan mata kita. At that time, it's the right time to do the leap of faith. Dari cerita tadi, ada beberapa hal yang secara nggak langsung gue sampaikan. Untuk menjadi seorang entrepreneur, ada beberapa step yang harus lo lewati. Yang pertama, find your passion. Karena kita sama-sama tahu, lo butuh untuk obses dengan apa yang lo lakukan. Yang willing untuk menderita demi ngejar mimpi yang lo punya. Kedua, find your mentor. Sadar kalau kita perlu banget guidance dari orang yang lebih berpengalaman. Tapi gue tahu, gak gampang mencari seorang mentor. Tips dari gue cuma satu. Provide value for your mentor. Offer help, dan jadi orang yang bermanfaat untuk mentor yang lo inginkan. Ketiga, it's okay to be professional first. Dengan menjadi seorang profesional atau karyawan, kita punya kesempatan untuk melatih hard skill kita, punya network yang lebih luas, dan memahami industrinya. Ini mempersiapkan kita untuk nantinya memutuskan untuk mengembangkan bisnis kita sendiri. Keempat, challenge yourself. Tanpa tantangan dan disiplin mengembangkan diri kita sendiri, memiliki kapasitas untuk menjadi seorang entrepreneur, itu cuma akan jadi mimpi. Cuma akan kecil banget kemungkinan lo untuk bisa berhasil. Dan yang terakhir, leap of faith. Mengerti bahwa in the end of the day, you are good enough to jump. Mengerti bahwa it's okay to make mistakes dan berdamai dengan kegagalan selama lo bertumbuh karena itu. Indonesia butuh kita. Anak-anak muda yang udah ngeliat seberapa hampir mustahilnya mimpi yang kita punya, yang lahir tanpa privilege, namun tetap keras kepala dan bilang, gue akan jadi seorang entrepreneur one day. Kalau video ini mendiscourage lo untuk takut menjadi seorang entrepreneur, mungkin belum saatnya untuk lo memilih jalur ini. And it's okay, you can take your time.
Tapi kalau video ini membuat lo tambah berapi-api dan munculin banyak ide di otak lo, well, maybe you are ready. Go and jump, gue Rizky, and good luck for your journey.